Nih, kalau diskusi sama saya itu belajar pakai ini ya. Kalau sama saya itu pakai data. Perhatikan ini, ya. Nih, perhatikan nih. Nih ya, sebentar. Kalian itu kalau kalau seandainya diskusi sama saya itu pakai data. Ya, jangan pakai asumsi. Nah, ini bukan kamu baca di asumsi, Matius maaf pasal kalau di 9 ayat depan mata 9. saya. Loh, ya mana datanya? Mana? Mana? Siapa penulis yang mengatakan penulis Matius? Saya sudah kasih data dari Katolik loh. Nih Anda udah dikasih data dari Katolik yang menulis Matius itu nggak jelas. Penulisnya mungkin adalah seorang mualaf Yahudi yang mengenal hukum Taurat. Nih orang Katolik sendiri loh. Kalian nggak dapat kitab. Kalian memang punya kitab tanpa Katolik kalian bisa punya kitab. Tidak. Nih perhatikan ya. Perhatikan baik-baik nih. Halo Ibu, Ya. maaf Bu. Bentar, Halo, Ibu. bentar, jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu sebelum diizinkan. Ya, saya masih sama wanita yang bernama Alina. Saya nggak mau lari-lari topiknya. Bukti kalau penulis Matius bukan Matius, kamu perhatikan ini. Kita pakai akal dan logika, ya. Ya, pakai akal dan logika. Saya buka di Google juga Matius, Bu. Gimana Mana? ini? Coba Google. Coba buka Google mana? Coba. Ah, Nih, Bu, iya Matius. buka. Penulis Injil Matius adalah Sebentar, Matius. Devi, sebentar. Perhatikan Yang ini. juga dikenal sebagai Lewi. Jadi Ya, Matius itu siapa yang salah bilang? satu dari Yang bilang siapa? Yang bilang Google. siapa? Google. Di Google itu Ya. ada Yesus colok pantat keledai. Anda percaya nggak? Anda percaya di Google nih? Saya tunjukkan datanya nih. Yesus Mungkin pernah colok kalau pantat kita keledai. coba. Ya, Mhm. di Google ada tuh. Masa? Iya, kalau cari Google banyak informasi. Iya, ini kan Bahkan sudah zaman Yesus dikatakan teknologi. berzina pun ada. Ya, bentar ya. Betul. Loh, makanya, iya. Memang mengatakan bahwa penulis Matius adalah Matius. Ya, nih. Loh, Anda lihat ini nih. ada gimana Nih sih? ya. Ini lihat ini. Bentar dulu. Ya, kita lihat dulu nih. Bentar. Kalau pakai Google bahaya Anda, ya. Di Google itu banyak sekali pernyataan-pernyataan yang tidak ini. Tidak, Yang saya ini- tanya ini itu kita maksudnya belajar nih, dalam biar teman-teman bisa lihat juga. Toh, yang ini nih saya kasih data di bahkan saya punya website lagi yang mengatakan Yesus itu berzina. Bentar ya. Nih. Nih, saya kasih kamu data deh. Saya lebih akurat data saya nih. Nah, kamu tahu tidak ini? Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam table talk-nya. Ini Martin Luther yang bilang loh, yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold menulis, Wemer menyitir satu nukilan dari table talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Tuh, nih, percaya nggak kamu itu? Bahaya kalau kamu pakai data-data yang nggak bisa kamu kritisi. Makanya kita harus tahu siapa yang menyampaikan. Kalau itu Martin Luther yang bilang itu. Dan itu dikutip sama Burita Wahyu. Nah, makanya saya tanya, dari mana kamu tahu kalau penulis Matius adalah Matius? Kamu bilang di kitab kamu. Saya sudah tunjukkan. Itu hanya diduga ditulis oleh Matius. Perhatikan, saya sebagai orang yang belajar membantah kalau penulisnya adalah Matius menggunakan ini. Kalau penulisnya adalah Matius, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Ini Matius menceritakan tentang dirinya gitu. Ini Matius lagi Coba, menceritakan dari mana? tentang dirinya. Nih, si Matius menulis dalam kitabnya, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius gitu. Jadi si Matius menceritakan tentang dirinya gitu. Ini penulisnya Matius, Lanjut. tapi dia tulis pula nih. Nggak, kamu mengerti nggak? Kamu pakai akal nggak diskusi sama saya ini? Setelah Iya, Yesus pergi dari lanjut situ, aja. ini sih kan penulisnya katanya Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Iya, Padahal si kenapa? Matius menceritakan dirinya. Matius 9 ayat 9. tunggu loh. Matius 9 ayat 9. Sebentar. Matius 9 ayat 9 ya. Dikencangkan tetap layarnya, dikencangkan tetap layarnya. Yang di bawah ya. Iya, ini Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Di situ yang menulis si Matius nggak? Yang menuliskan cerita itu Matius bukan?
Di sini ada yang menuliskan juga Markus dan Lukas. Yang Dia saya juga tanya penulis Matius itu Matius bukan nih, gimana malah lari ke Markus dia. Yang saya tanya Iya. Matius 9 ayat 9 itu yang menulis siapa? Oke, Matius setelah atau si Yesus Markus? pergi dari- Kalau tunggu, gitu saya baca bercampur dulu. ini, mana satu Tunggu, ini? tunggu dulu. Aduh. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu Nah, itu Matius berkata kepadanya, "Ikutlah aku." lagi menceritakan Matius pun bangkit dan ikut dia. Tunggu dulu, saya buka, tunggu sebentar ya. Markus, tentang si Matius yang mana lagi tuh? tunggu. Markus 2 ayat 13. Tunggu Si sebentar Matius ya. menceritakan Matius mana lagi? 13. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang-orang banyak datang kepadanya. Ia mengajar mereka. Markus 2 ayat 3. Oh, di Markus ini dia tuliskan Lewi pemungut cukai. Yaitu adalah Putus-putus, sorry. Saya tanya sama kamu, itu penulisnya Matius ya? Itu penulisnya Matius bukan? Matius ada, iya. Dia di sini. Nah, si Matius menuliskan tentang Matius mana? Matius mana lagi yang dituliskan itu? Matius mana yang dia ceritakan? Itu menceritakan tentang dirinya atau menceritakan Matius lain? Tunggu. Ngerti nggak maksudnya? Iya, sabar. Saya kan harus baca dulu semuanya supaya kita Kamu ngerti tahu nggak maksudnya? konteksnya dia Kalau kamu menceritain membuat kemana ini. cerita, Iya, Ya, silakan. iya. Sepertinya dia menceritakan untuk dirinya sendiri. Iya, karena saya kenapa baca di sini. kata-katanya harus menggunakan seperti itu? Kamu tahu nggak kalau kita lagi menceritakan tentang diri kita, ya, kalau saya sedang menceritakan tentang diri saya, maka pada waktu itu Yesus bertemu dengan saya. Itu yang normal. Itu normal cara menulis, ya. Ketika Matius, kalau Coba memang bahasa penulisnya aslinya, adalah Matius, bahasa aslinya bisa nggak dibuka di situ? emang kamu bisa bahasa aslinya? Bahasa aslinya. Ya, kamu bisa nggak? Yang- Kamu bisa? Kamu bisa Nggak, bahasa nggak. Yunani? Saya nggak bisa bahasa Yunani. bisa? Saya nggak bisa. Lah, Coba ngapain kamu banyak minta kan bahasa yang asli? punya. Iya kan biasanya kalau kita tidak paham ini kita harus buka bahasa aslinya toh supaya kita bisa mengetahui. Ini saya lucu nih, tuh. Hah? Bagaimana? Ya. Bisa nggak Anda menjelaskan ke saya bahasa aslinya ini? Bisa? Loh, Silakan saya dijelaskan nggak ke tahu, saya kan nih. Mbaknya yang tahu. Kalau saya tunjukkan Saya bahasa nggak aslinya, punya. Anda mau mengkritisi yang mana? Saya tidak Ya mau- udah. loh, Mbak. Nih, Saya coba tidak lihat nih, sedang coba mengkritisi, perhatikan nih, saya coba kita mau perhatikan. belajar loh, Mbak. Setelah, Jangan nih, nih, mengkritisi. Kai. Bukan, ini kan saya lucu. Ada orang yang nggak bisa bahasa Yunani, lalu minta tolong lihatkan bahasa. Bentar dulu, Depis. Anda itu sedang bertanya ke saya bahasa aslinya. Seolah-olah dengan bahasa aslinya, apa yang saya premiskan itu Anda bisa bantah. Kalau Anda tidak ngerti bahasa Yunani, Anda Bukan. minta bahasa aslinya. Bukan, maksud saya begini, Mbak. Ini kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tuh, lihat tuh. Dengar dulu, ini kan Ya udah nih, saya diterjemahkan tunjukkan dalam nih bahasa bahasa Indonesia. Yunaninya. Saya kasihan dengan Anda nih. Iya. Ya udah nih. Kan Mbaknya ngerti, Nih, saya kan nggak ngerti, nih, saya tunjuk. belajar, Mbak. Eido. Ya. Ya udah nih saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan Ya, ya. Eido Anthropos. Ya, Anthropos di sini, Lego di sini apa? Meteos. Sama. Terjemahannya sama. Artinya, Sama. Betul, nggak ada masalahnya di sini nih. Strong numbernya Lego, Mateus. Nggak ada di sini saya. Gimana sih? Nih, Iya. tidak ada di sini. Anda mau pakai bahasa asli juga tidak menghilangkan kaidah bahwa Matius sedang menceritakan seorang yang bernama Matius lagi. Ini nggak normal dalam penulisan Oke. kisah. Kalau Tapi saya dia menjelaskan di tentang sini kisah di saya Markus, bertemu dengan kenapa dia seseorang, tuliskan- maka normalnya begini. Tunggu dulu, Mbak. Saya kan kita juga harus lihat yang lainnya penulis Markus. Markus di sini dia tulis. Dan sama orang yang pakai bentar. Yesus pergi lagi ke Saya pantai bingung. danau. Saya bingung Aha. ya. Kenapa bingung, Mbak? Harusnya kenapa bingung, Mbak? Saya bingung nih ngobrol sama orang Kristen ini. Ya enggak, saya bingung dengan Anda, bukan. Kenapa saya bingung? Anda dari tadi ya, ketika berbicara itu pertama tidak pernah menunjukkan data bantahan.
Kedua, ketika saya tunjukkan teksnya, Anda minta bahasa asli, sementara Anda juga tidak ngerti bahasa aslinya. Ya, andai pun seandainya saya jelaskan, Anda tidak bisa bantah bahwa Matius menceritakan tentang orang yang bernama Matius. Anda nih pakai akal atau pakai apa sih? Saya bingung nih. Kalian itu umat Kristen itu mati ya akalnya. Akalnya nggak boleh lagi berfungsi gitu. Tunggu dulu, saya di sini kan boleh pakai belajar akal kalau beragama. Kenapa? Masa saya minta diajarin, dibilang maksudnya mbaknya kalau mau ngomong langsung saya percaya begitu. Saya tipikal orang yang bukan seperti itu. Saya orang yang harus melihat visual. Saya bukan orang, saya orang visual. Jadi saya juga Anda harus sekarang melihat, mengakui bahwa baru Anda saya tidak ngerti percaya. apa-apa tentang Dan kemudian saya juga pernah membaca, lalu kemudian dikatakan kalau kita sanksi dengan apa yang ini, lah kamu harus kembali ke bahasa aslinya. Saya tidak mengerti, tetapi saya coba menerjemahkan melalui dari smart handphone saya, menerjemahkan bahasanya itu. Seperti yang pernah Anda nih ngomong apa sih? Saya tanya. Anda belajar bentar, jangan banyak bicara dulu lah ya. Ini ngeri nih orang-orang ini kayak gini ya. Anda dari tadi saya kasih data. Perhatikan. Data yang saya kasih itu data valid. Anda bilang bahwa penulis Matius itu Matius. Saya sudah tunjukkan data dari Katolik, bukan. Saya tunjukkan gaya bahasanya juga aneh, bahwa Matius menceritakan tentang orang yang bernama Matius. Lalu Anda minta saya tunjukkan bahasa aslinya, ternyata tidak berubah juga. Lalu apa kesimpulan dari omongan saya dengan Anda ini? Guna saya ngomong sama Anda itu apa? Ketika Anda bilang Anda ingin belajar, saya tunjukkan data valid loh, dari Katolik loh. Anda tetap mengatakan bahwa ya penulis Matius ya Matius dari mana? Hanya karena ditulis di situ penulisnya kitab Matius. Saya tanya sama Anda, yang memberitahukan kepada Anda itu bahwa penulisnya Matius siapa? Anda juga nggak tahu. Saya kasih data dari Katolik, Anda tidak percaya. Anda ini bukan sedang belajar, sister. Anda sedang mempertahankan ketidakbenaran. Menuduh saya tidak percaya. Dari tadi saya tidak bilang saya tidak percaya. Coba kalau ada yang dengar saya tidak percaya. Dari tadi Anda sedang membenarkan kesalahan. Saya tidak sedang membenarkan. Pertanyaan saya bisa tidak Anda membantah, Kak? Loh, masa ya enggak, kalau Anda belajar mencari, Anda bantah saya. Oh maaf Mbak, saya bukan tipikal begitu. Loh, bukan. Masa Mbak mau kasih congor saya? Loh, bukan tipikal, sedangkan Anda enggak usah. Tunggu. Anda tunggu. Anda munafik. Anda bilang Anda bukan tipikal orang yang gampang percaya, sementara Anda disodorkan penulis Matius adalah Matius saja Anda percaya, dan Anda bersikeras tentang hal itu. Ya, padahal saya punya data kalau penulisnya bukan Matius. Anda bilang saya bukan orang yang gampang percaya. Loh, nyatanya mau saya ngotot kalau saya nggak percaya. Ya sudah, kalau kasih data saya bersyukur. Saya tidak menolak. Ya udah, nah saya tidak menolak. Di mana saya menolak? Sekarang gini aja. Saya sudah nggak usah playing victim lah. Udah dengar. Dengar. Gini udah, sekarang gini. Kok malah Anda malah tersakiti dikasih ilmu malah. Loh, saya maksa apa? Anda dari tadi tuh lucu. Iya gitu lah. Udahlah, lanjut aja lah. Ini apa? Anda kalau merasa tersiksa diskusi dengan kami, ngapain diskusi dengan kami coba? Saya kasih data, lucunya Anda itu adalah ketika data dari Catholic Identity jelas mengatakan penulis Matius bukan Matius, ya, Anda masih katakan saya kasih data. Ya nggak apa-apa kan namanya data. Ini apa? Aja, saya juga belajar. Saya tidak pernah. Ya Anda belajar. Nih, dengar ya. Ini saya kasih. Ya kalau Anda tidak bisa menolak, kita maju diskusinya. Ya, maka saya bisa membuktikan. Iya lanjut. Ya udah, Anda dengar saya. Ya ngapain Anda playing victim merasa tersakiti di sini gitu loh. Loh, bukti Anda menolak itu adalah dengan Anda masih mengatakan bahwa penulis Matius itu tetap Matius, sementara saya sudah kasih data. Bu, ini data dari Catholic Identity. Ya. Maaf, dengar dulu. Kalau kita baca Alkitab, itu yang saya lihat, misalnya ini Markus 2 ayat 13 itu di atasnya itu ada tertulis lagi Matius. Ya kenapa bawa Markus? Bentar. Kenapa bawa Markus? Kita harus buka lu. Sister, kenapa bawa Markus? Tadi itu, iya, karena di Matius 9 itu tadi ada di atasnya juga tertulis Markus 2 ayat 13. Terus ya, di sebelahnya Anda lagi tahu ada tidak? Lukas. Jadi, Anda tahu tidak sejarah kitab Anda? Anda tahu tidak sejarahnya? Nah, karena saya merasa kasihan dengan kalian karena katanya Anda mau belajar, makanya saya kasih tahu.
Ya, sisterku yang cantik yang merasa Aduh, Anda nih mau diskusi atau merasa terjolimi nih? Nih ya, belajar itu memang menyakitkan. Loh, ya udah. Tidak lanjut saja. Ya udah, kalau tidak terjolimi ya sudah. Nih, Anda kan bilang penulis Matius itu menurut kitab LAI adalah Matius. Karena saya tahu itu tidak benar, saya kasih Anda data, sisterku sayang yang cantik. Datanya mana? Dari Katolik. Ini dia datanya. Datanya itu dari mana? Ini dari layanan dari Pendidikan Katolik Brisbane. Apa katanya di sini? Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Clear. Selesai ya. Lalu Anda masih berdebat dengan saya. Bentar dulu, yang lain diam. Lalu Anda katakan, saya kan baca. Loh, saya kan sudah kasih data. Nah, lalu saya tambahkan lagi untuk menguatkan argumen saya untuk Anda tadi, bahwa ada keanehan bukti bahwa Matius bukanlah penulis Matius, karena di kitab itu Matius 99, Matius yang katanya adalah Matius menceritakan tentang dirinya dengan narasi yang aneh. Apa itu? Nih, dalam kitab Matius yang konon katanya penulisnya Matius, si Matius ini menceritakan tentang dirinya sendiri dengan diksi yang aneh. Anehnya gimana? Setelah Yesus pergi dari situ, ya, ia melihat seorang yang bernama Matius. Masa si Matius menceritakan dirinya seperti ini? Ini nggak lazim. Lazimnya menceritakan diri kita itu seperti ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku yang bernama Matius lagi duduk di rumah cukai. Baru saya percaya bahwa penulisnya Matius. Ya, Anda saya kasih data, lalu Anda berkata saya mengetahui dari kitab saya penulisnya Matius. Ketika saya tanya, dari mana Anda tahu? Anda tidak tahu. Artinya Anda percaya kepada doktrin LAI. Sebagai saudari yang baik, saya kasih Anda ilmu. Dalam Katolik Identity, penulis Matius bukan Matius. Dalam gaya penulisan, penulis Matius mustahil Matius. Sekarang terserah Anda. Saya tidak paksa Anda percaya ke saya, cintaku. Sayangku, kenapa kita tadi berdebat? Karena Anda berkali-kali mengatakan, iya saya tahunya penulisnya Matius, saya tahunya penulisnya Matius. Kan begitu, makanya kita berdebat. Lalu Anda bawa saya ke kitab Markus. Apa kaitannya sama kitab Markus? Bukankah saya bawa kitab Matius, sayang? Ya, apa kaitannya dengan kitab Markus, cintaku? Hah? Saya bukan memaksa Anda percaya ke saya, tapi tolonglah selidiki dulu, cintaku. Kakakku yang cantik, jangan merasa terjolimi sama saya. Uni Ripa, izin masuk 1 menit Uni. Ya Allah. Mohon izin ya Uni. Uni, kalau saya menyimak dari bawah tadi ya, sepanjang dari diskusi Uni dengan Ibu Alina ini, memang Ibu Alina ini memang dia ini ya sekelas jemaat lah Uni. Yang jelas beliau ini ya, kalau saya menyimaknya, saya mengamatinya, beliau ini benar-benar mau belajar. Cuman pesan saya buat Ibu Alina ini dicatat kalau memang mau benar belajar, jangan membantah kalau ibu nggak punya ilmu. Kalau memang ibu benar serius ingin belajar, jangan membantah, dicatat gitu. Dan diskusinya maju. Kalau ibu nggak tahu, tanya sama Uni gitu. Oh Uni, oh gimana ya Uni? Cari lagi informasinya. Kalau memang mau belajar, kami yang di bawah ini nyimak. Kalau saya pribadi menilai ibu ini memang ibu ini serius mau belajar. Tapi jangan ngeyel kalau mau belajar. Itu aja Uni. Mohon bersabar ya Uni ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Jadi gini loh Kak Alina ya. Kalau dalam ranah dialektika kita agak sedikit keras, bukan berarti saya ini paksa Anda percaya saya, bukan. Tapi saya keras itu ketika saya dibantah tanpa data. Saya merasa tuh kayak sia-sia saya belajar ngasih tahu, tapi kok dibantah nggak pakai data. Nih, buat bentuk cinta saya kepada kakak Alina tercantik seluruh kecamatan nih, ya Kak Alina ya. Untuk Anda, saya belajar lagi nih, kodeks sinetikus. Anda tahu enggak kodeks sinetikus ini apa? Kalau enggak tahu saya jelasin nih. Mengerti sayang?
Nih kurang apa saya nih? Sayang, Boleh saya masuk ngerti? nih karena Alina nggak tahu nih. Sebentar dulu, Pak Depi, saya sebentar dulu. Saya tuh kenapa ndak mau dipotong kalau seandainya ngomong sama seseorang? Anda itu nggak mungkin mengerti isi kepala Kak Lina. Saya sama Kak Lina lagi ngobrol. Biarkan dulu saya ya. Ya, jangan diganggu dulu. Kenapa? Nanti Anda masuk. Nggak mungkin Anda bisa mewakili Kak Lina karena Anda dan Kak Lina itu bukan satu pribadi. Nah, coba kakakku Lina yang cantik. Kodeks ini adalah, Anda tahu tidak arti kodeks? Dikodifikasi, Enggak. dikumpulkan. Ya, ini adalah kumpulan kitab tangan, manual script. Manual script itu dicatat dengan tangan, sayang. Dicatat dengan tangan pakai bahasa. Nah, ini dia nih. Jadi kodeks ini adalah kodeks tertua, kumpulan manual script tertua, disebut dengan kodeks Sinaiticus. Bahkan ini tertulisnya di abad keempat, sayang, ya. Kodeks Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Ini 400 tahun jaraknya sama murid-murid Yesus, sayang. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa memastikan bahwa penulis Matius adalah Matius cintaku, ya, sayangku? Maka itulah kenapa kita berdebat terus. Kenapa? Ketika kalian mengatakan bahwa penulis kitab kalian adalah Matius, itu terbantahkan secara akademis. Itu hanya doktrin yang diyakini. Tapi kalau Anda kunci statement Anda dengan mengatakan, pokoknya saya percaya udah penulisnya Matius, maka saya berhenti memberi ilmu kepada Anda, sayang. Gitu ya cintaku ya. Gitu loh kakakku yang cantik sekecamatan ya. Silakan Anda tanggapi lagi dan bertanya saja kalau begitu. Iya, Saya baik. mau nih berbagi ilmu dengan Anda. Ya, saya mau menanggapi lagi begini. Kenapa saat tadi saya melanjutkan setelah dari Matius? Karena kalau kita kakak punya Alkitab di situ. Saya punya aplikasinya, sayang. Bisa buka yang mana aja. Bahasa Arabnya pun saya iya, punya. iya. Bahasa Oke. Inggrisnya, bahasa apa aja bisa di sini. Teknologi Iya, udah canggih, betul. kakak. Ya. Ya, betul, baik-baik. Saya ini berhadapan dengan Bible. Jadi Alkitab tidak pakai, jadi saya pakai buku ya, Alkitab ya. Jadi kalau teman-teman yang lain juga itu pegang Alkitab, mungkin bisa dilihat tadi kan di Matius 9 ayat berapa itu? Sembilan. Ayat 9 ya. Nah, itu Ya. kan Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Nah, teman-teman kalau lihat ada di bawahnya itu dalam kurung Markus 2 ayat 13 sampai 17 dan juga apa ini? Markus 2 ayat 17 terus. Apa kaitannya dengan diskusi kita, sayang? Bukan, Markus 2 ayat 13 sampai 17 dan Lukas berapa nih? Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Jadi ketika saya baca ini Matius 9 ayat 9, saya buka juga yang ada di Markus, mau cocokin apa yang dia katakan, apakah benar juga seperti itu. Itu maksud saya tadi. Saya tidak sedang membantah atau apa hubungannya, tetapi itu juga yang Iya, apa korek relevansi antara kitab Matius 9:9 tadi dengan kitab Markus pasal kedua 13 ini apa, sayangku? Ya, jadi Apa hubungannya? Jadi yang apa yang dituliskan oleh Matius, dituliskan juga oleh Markus dan dituliskan juga oleh Lukas. Itu Pertanyaan saya adalah apa hasil omongan Anda itu? Ya, poinnya apa untuk membuktikan bahwa penulis kitab Matius itu adalah Matius? Apa kaitannya dengan penjelasan Anda ini? Saya nggak ngerti. Apa Tidak kaitannya? ada. Saya cuma Ya, tidak ada. Saya sudah. cuma memastikan saya membaca apakah sama, apakah yang disampaikan oleh Markus itu memang adalah si Matius dan si Lukas ini memang itu menyampaikan bahwa itu adalah Apa Matius. Itu kaitannya? saja. Nih, Anda tahu tidak penulis kitab Markus itu siapa? Tahu? Markus juga. Siapa bilang? Lalu Penulis siapa? Injil, ini dia. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui
penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga ia mati syahid antara tahun 64 sampai 67. Bukti internal menunjukkan bahwa Injil Markus kemungkinan ditulis antara 65 sampai 70 Masehi setelah kematian Petrus dan menjelang atau pada akhir perang 4 tahun antara Israel dan Roma. Pertanyaan saya yang sok-sokan sok tahu mengatakan bahwa buku-buku yang konon katanya ditulis Markus itu, yang ngasih tahu penulisnya Markus itu siapa, sayang? Boleh saya tahu situs mana yang dibuka supaya saya bisa buka juga. Silakan dibuka Katolik Identity .bne .katolik .edu .au .scripture .scientepage .who wrote the gospel and when. Silakan. Maaf ya, saya suka bercanda, Kak. Aduh, pelan-pelan saya tidak bisa Ini catat. kakak screenshot aja, SS aja nih. Terlalu kecil. SS screenshot. Nah. Tolong teman-teman bantuin dong guys, di typingin dong, kasihan kakak ini guys. Jangan kasihan. Mana anunya, Dek? Dek, bantu mamamu, Dek. Ayah, saya mau pinjam. Ayah, mana? Kakak katanya Alina Apa masih tuh, atau gimana? di bawah Mana, typing Mas? bilang Saya kakak sama dia Murtadin aja. bener. Bentar. Mungkin saya sama Davis dulu ya, Alina standby dulu ya. Silakan. Ya, Kak Lina standby dulu ya. Saya sama. Tadi Ya, saya sudah bilang. pendeta. Bune. Saya kan Oke, udah saya bilang nggak lama tadi. ya di sini. Saya nggak lama ya karena baterai mau habis. Saya nggak lama. Memang secara itu Injil Matius Ya. itu Sebentar Pak Depis. Anda bentar Pak Depis. Anda pendeta bukan? saya belum pendeta. Anda pendeta? Belum pendeta. Oke, Anda sampaikan ke Kak Lina, jangan ke saya. Ya, jangan ke Jadi- saya ceritakan tentang siapa penulis Matius. Anda sampaikan ke Kak Lina. Jadi kalau belajar memang Injil Matius secara itu ada yang bilang bukan Matius penulisnya. Tetapi saya menolak itu. Karena apa? Itu pemahaman liberal yang mengatakan Matius tidak ditulis oleh Matius sendiri. Kita harus lihat Oke, tradisi sekarang lisannya yaudah, seperti apa sekarang dulu. pertanyaannya. Ya, sekarang pertanyaannya, apa bukti kalau penulis Matius adalah Matius? Silakan. Kalau bukti menurut saya, Matius memang benar-benar penulis aslinya. Di Ya, mana Matius datanya? 9, Buktinya apa? Buktinya Matius apa? 9. Matius 9 kenapa? ayat 9. Apa itu? Coba baca, tadi udah dibaca kan? Iya, justru ini membuktikan bahwa bukan penulisnya bukan Matius. Gimana sih ente? Ngerti nggak Kak, diksi? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Ini penulis kitab Matius menceritakan si Matius. Masa dia menceritakan tentang dirinya pakai diksi orang ketiga? Kalau memang dia yang menulis, maka dia bilang begini seharusnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Ini artinya bukan si Matius penulisnya. Seharusnya gini nih dia normalnya. melihat seorang yang bernama Matius, oke? Ini penulis kitab Matius menceritakan si Matius. Orang kalau normal, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku duduk bersama. Aku duduk di rumah cukai. Harusnya gitu. Kalau dia menceritakan tentang dirinya, ini nyeritain dirinya kok pakai orang ketiga. Ada-ada aja lah kalian ini. Memang kalian ini merusak peradaban lama-lama, serius. Ngeri saya loh, kalian tuh, aduh. Bahasa Indonesia jadi rusak kaidahnya gara-gara kalian. Gak ada lagi itu orang ketiga tunggal, orang ketiga jama, orang kedua. Gak ada lagi gunanya gramatikal bahasa Indonesia gara-gara kalian itu. Ya, besok anak besok anak kalian suruh membuat surat. Ceritakan tentang dirimu. Ya. Kemarin saya melihat si Rifa. Si Rifa lagi jalan-jalan di pasar. Penulisnya siapa ini? Si Rifa, Bu. Gimana ceritanya tentang si Rifa? Si Rifa, aduh, disiram air cabai aku sama guru aku ini. Gila kau ya katanya.
Ada pula kau ini. Kau menceritakan tentang dirimu. Iya, kenapa kau pakai orang ketiga? Ya itu ajaran Bible, Bu. Si Matius yang ngajarkan cara menulis begitu. Lama-lama rusak peradaban gara-gara kalian ya. Ada-ada aja. Masa penulisnya orang ketiga langsung dibilang itu adalah penulisnya? Besok bagaimana cara mengarang? Anaknya Depis maju ke depan. Ini lagi praktek bahasa Indonesia. Siap, Pak? Coba ceritakan, siapa nama anakmu? Bukan, ini si Depis. Depis waktu kecil ya kan? Depis, maju ke depan. Siap, Bu Guru. Ceritakan tentang dirimu. Tadi pagi ngapain? Baik, saya akan ceritakan. Pada waktu itu aku melihat si Depis meminta uang kepada mamanya. Lalu mamanya tampar dia karena uang yang diminta terlalu banyak. Menurut kau masuk nggak itu? Depis, ceritakan tentang dirimu. Iya, baiklah. Pada waktu itu aku melihat Depis ke toilet. Waktu itu aku melihat Depis ke toilet. Emang bukan kau yang ke toilet, Depis? Aku, Pak. Terus? Ya, aku kan meniru penulis Matius. Matius kan kayak gitu. Aku melihat Yesus duduk bersama orang yang bernama Matius. Kau melihat? Iya. Yang kau lihat siapa? Diriku sendiri, Pak. Pulang kampung kau, Depis. Kalau aku guru bahasa Indonesia kau, pulang kampung kau, Depis. Tidurmu terlalu miring. Tolong kau tanam itu padi. Mending kau jadi petani, Depis, daripada kau jadi pengarang bahasa Indonesia. Rusak peradaban. Kau menceritakan tentang dirimu, Depis? Iya. Pada waktu pagi aku melihat Depis minta uang sama mamanya. Dia minta 5.000, mamanya kasih 2.000. Si Depis merajuk, mengambek-ngambek dia. Apa ini? Metode mengarang apa ini? Boleh saya tanggapi? Boleh. Jadi begini ya, ayat 9 itu bukan menceritakan apa yang penulis sendiri. Dia menulis Matius mana lagi itu? Ini Rifa, tunggu Alina. Oh iya. Boleh bacakan. Jadi begini ya. Yang menulis Matius tetap Matius. Tunggu. Matius 99 itu menceritakan Matius apa? Penulis ini tetap Matius bagi saya. Iya, si Matius itu menulis tentang Matius mana? Matius yang lain menceritakan di mana karya-karya Yesus dan silsilah Yesus seluruh Matius. Hancur peradaban gini. Siapa Yesus aku itu melihat dan bagaimana Yesus? Coba Alina tolong buka Matius 1 ayat 1. Coba tolong buka Matius 1 ayat 1. Matius itu pula kita bahas Matius 99 kok. Depis. Jangan lari nanti dulu, guru sekolah kau bilang apa yang ingin dikatakan oleh Matius. Kau yang lari, yang kita bahas tentang Matius 99 kok kau bawa pula Matius 1 nih. Tunggu, Alina boleh Depis, tolong bacakan Matius 1 ceritakan ayat 1. dirimu. Depis, ceritakan tentang dirimu. Siap, Bu Guru. Baik. Pada waktu itu aku melihat si Depis masuk ke toilet. Kemudian dia di situ. Loh, Depis, kau menceritakan tentang siapa? Tentang diriku. Loh, kok kau melihat? Ya kan aku meniru tulisan Matius. Karena pada waktu itu setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Duduk. Si Matius melihat. Duduk. Kau memang gak masuk kau. Duduk si di rumah Matius melihat. Iya, setelah berarti si Matius melihat Matius duduk. Itu setelah Yesus pergi. Berarti si Matius melihat si Matius duduk. Berarti si Matius melihat dirinya duduk gitu. Si Matius menulis bahwa dia melihat si Matius duduk. Entahlah, aku diskusi sama kalian tambah bolot aku. Sumpah, lama-lama aku jadi ODGJ diskusi sama kalian. La ilaha illallah. Si Matius melihat Matius gitu. Pada waktu itu Matius melihat dirinya. Si Matius melihat dirinya duduk. Gitu. Matius, ceritakan tentang dirimu. Siap, Bu Guru. Gak nyambung sama sekali ya. Kok gak nyambung? Iya gak nyambung, laku susah. IQ di atas kera itu saya susah. bertanya kepada Anda, jelaskan manuskrip Al-Quran Anda. Oh, kau mau tanya manuskrip Al-Quran? Oke, aku jelaskan pakai data ya. Terima kasih ya. Aku suka ini kalau gini nih. Aduh, kawan-kawan lucu kali ya. Kita jelaskan manuskrip Al-Quran. Nah, kau perhatikan baik-baik ya. Ini cara aku jelaskan. Islamic Awareness Codex San'a Al-Quran Manuscript from
Tahun berapa ini? 1 century of Hijriyah. Abad pertama Hijriyah, brother. Ya, ini namanya manuskrip ya. Manual script. Manual artinya pakai tangan, nggak pakai alat. Ya, nggak pakai mesin ketik, nggak pakai komputer. Ini pakai tangan. Pakai tangan ini namanya manual scriptur. Ini kapan? Ini bahkan menurut yang ikut campur menganalisis ini adalah orang-orang mana? UNESCO, orang-orang hebat. Ya, ini dia. In berapa ini? 75 ya. Kok 75? 1965, heavy rains damaged the roof construction of the Western Library in the Great Mosque of Sana'a. A mosque established apa namanya aku bahasa Inggrisnya? Intinya gitulah. Nih. Nah, bahkan ini diakui bahwa ini di abad pertama Rasulullah Hijriah. Ini dia, ini manuskripnya. Apa yang mau kau tanya tentang manuskrip ini? Silakan. Oke, manuskrip itu ditemukan di mana? Di Sana'a. Nih kan aku Di baca mana ini. manuskrip itu ditemukan? Ini in 1965. Saya tanya di mana manuskrip itu ditemukan? Di Sana'a, di Masjid Sana'a, setan. Udah lah, berdosa aku diskusi sama kau, serius. Telinga kau bermasalah. 3 kali kau tanya di Masjid Sana'a, kau gak percaya. Lama-lama ODG. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Bikin ODGJ diskusi sama Oten. Aku handphoneku rusak, ditambah diskusi sama Oten. Moodku hari ini rusak. Aku lagi nggak baik-baik aja, Dapis. Handphoneku rusak, kau nggak tahu itu. Jadi kau merusuh pula kau. Di barulah. Sinilah duit dulu. Sini duit. Handphoneku lagi rusak. Aku lagi berduka cita. Kau pula mengajak aku berbodoh-bodoh ria. Kau aja lah yang menang. Nah, aku tunjukkan kau. Kau baca baik-baik nih, Davis. Pada tahun 1965. Hujan lebat merusak konstruksi atap perpustakaan barat di Masjid Agung Sana'a, sebuah masjid yang didirikan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad, Qadi Hussein bin Ahmed Al-Syayaghi, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Administrasi di Museum Nasional Yaman, memerintahkan pemeriksaan area terkait untuk menilai tingkat kerusakan. Capek aku, kau baca aja sudah. Kok aku pula yang harus bacakan, capek loh. Banyak ini Kau jangan HP ku lagi rusak. HP ku rusak. Ini kau tahu, ini HP ini ku bawa berjuang pertama sekali jadi apologet loh. Kau tahu nggak betapa berduka citanya aku HP aku ini rusak? Tahu kau? Kau tambah lagi masalah hidupku hari ini. Ya? Boleh nggak kau ku tampar pipi kiri, kau kasih yang kanan untuk memuaskan kemarahanku dulu, Depis. Sini dulu, Depis, ku tampar pipimu sekali dulu lah. Boleh nggak? Mana tahu setelah ku tampar langsung bergeser otakmu, langsung pintar kau, Dep. Boleh nggak? Kau tanya, di mana ditemukan? Sana'a, aku bilang. Di mana ditemukan? Masjid Sana'a, aku bilang. Janganlah kayak gitu. Aku lagi nggak baik-baik aja hari ini. Aku lagi menangis. Hari ini aku nangis HP-ku. Kau nggak tahu bagaimana. Kau tahu nggak, melalui HP inilah yang menampar muka si Fatimah Sedekah. Tahu kau? HP inilah yang mempermalukan Utiwapi Mampret. Si Paul Jong pun malu gara-gara dia bilang Pak Jokowi itu teroris. Nah, di sini HP inilah ku bawa berjuang. Kau tahu? Kehilangan sahabat sejati aku, tahu kau? Ya Kak Lina, silakan Kak Lina. Terganggu aku sama si Dapis ini. Kau merusak peradaban, Dapis. Kakak aja deh Kak sama saya ngobrol. Biar saya nggak ODGJ malam ini. Silakan Kak. Maka dikencangkan ke depannya. Ya, betul Bang Lepis. manuskrip Al-Quran. Makasih Betul ya. Bang Lepis, betul Bang Lepis. Baterai udah mau lowbat bang, tinggal 1%. Di sini listriknya padam. Makasih ya. Iya. Oke, siap. Jadi begitu Mbak Lina ya. Kami nampakkan bukti, kami nampakkan literasi yang diakui.
Bahkan kami bisa membuktikan bahwa Bible Anda itu ditambah dikurangi. Bisa ya? Bisa kami. Kami belajar, kami mempelajari Biblemu, dengan itu kami pintar. Ya, ini sedot ini. Ini Rifa kena tombak. Kena tombak si Rifa. Nanti naik lagi udah. Ini lagi nih, Rifa. Iya, pelan-pelan aja lah. Pelan-pelan santai ya. Kalau ada yang menghujat, kalau ada yang menghujat langsung tendang aja. Iya, kalau ada yang menghujat kita langsung tendang. Di sini tidak ada yang namanya penghujatan. Di sini komalnya edukasi, pendidikan dan memberikan pencerahan buat orang yang kepingin belajar. Tidak ada hujat-hujat. Kalau hujat saya tendang. Baik dari Islam maupun Kristen, saya tendang. Karena itu komitmen kami di sini ya. Yang buat yang di bawah tolong ditetep LR-nya, kemudian ditekan lovornya. Yang 2,7 di follow akun yang di atas ya, yang hostnya di follow akunnya. Kemudian mohon di subscribe YouTube guru kita Tahta Channel, ya Tahta Channel. Kemudian ditonton agak 10 menit supaya bisa berkembang begitu beliau. Dan kemudian kalau ada iklannya jangan di skip, karena itu bentuk dukungan Anda kepada beliau sebagai guru kami di sini, sebagai narasumber termasuk Unirifa. Dek, ada ini, Dek, ada YouTube-nya? Nggak live. Alhamdulillah barusan HP aku ternyata alhamdulillah bisa hidup. Alhamdulillah ya. Tapi udah nggak ada datanya di dalam, semua amunisi hilang semua, tapi nggak apa-apa lah karena aku bisa cari lagi. Oh iya, Ustadz Arif, itu bunda aku mau naik, Bunda Ike, nama akunnya Wan. Ya silakan. Tapi teman-teman hidup tapi bermasalah loh teman-teman. Bunda Ike, Bunda Iwan, silakan naik. Wan ya. Tulisannya Wan. Nggak ada. Ada nanti Bunda coba Bunda typing dulu kata Wan gitu. Tuh Wan tuh Uniripa tuh ini. Mana nih? Oh iya. Tuh. Di Bunda aku tuh, Bunda Ike. Oh iya. Oh Wan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usahakan Bunda di Bunda ini yang di Ternate, Bang Ustadz Arif sama Bang Dato, beliau ini yang saya bersama beliau lah, orang tua saya di Ternate. Iya. Silakan Bunda. Silakan Bu. Terima kasih Bunda ya. Si Rifa ini adik saya ini. Saya udah ketemu beliau. Yang sudah menganggap Unirifa ini anaknya Bunda kan? Iya. Alhamdulillah. Unirifa sekarang jadi anak saya di Ternate ya, di bawah tanggung jawab saya. Jadi dia yang ngurusin semua hal-hal di Ternate. Sekarang saya lagi di luar daerah. Itu Ustadz dan teman-teman semua. Iya, Bunda. Adik saya itu Bunda. Siap. Adik saya itu mah. Kalau Rifa adiknya berarti ya adik saya serius. Tanya sama si Rifa, adik saya itu. Iya. Jadi itu anak saya juga. Pokoknya banyak ya saudaranya ya. Iya, makasih Bunda. Ya ini Bunda, Kak Alina ini loh Bunda, dari tadi Bunda dibuatnya aku stres, HP aku rusak hari ini. Bukan sih Kak Alina yang bikin stres, Bang Dapis ini marahin Bunda. Mana dia? kabur dia. Mungkin Bunda ada yang mau disampaikan ke Kak Alina ini, beliau mau belajar. Siapa tahu mereka belajar dan mereka datang menuju ke kita kan? Amin. Mau dekat-dekat bulan Ramadan ya, siapa tahu ada hikmah di balik semua ya. Amin. Lanjut, terima kasih Bunda standby ya. Siap Bunda. Bunda masih di luar kota beliau. Ya jadi gitu loh Kak Alina. Kak Alina, kalau kakak seandainya menjadikan saya teman diskusi itu bukan berarti saya ngajarin, enggak lah. Saya nggak ngerasa ngajarin. Saya mau berbagi aja. Saya 6 tahun belajar tentang kristologi kekristenan itu Kak Lina. Kalaupun apa yang saya sampaikan menurut Kak Lina salah, saya minta bantah pakai data. Iya Bun? Nah gitu. Silakan Kak Lina, mending kakak bertanya aja.
bertanya saja sampai Yesus turun kedua kali, nggak apa-apa lah. Silakan Kak Lina. Ya, silakan. Ya, amal kita bukan amal penghujatan. Di sini diberikan kesempatan untuk bertanya sepos-pos hati. Di sini ada sedot ini. Kalau nggak si sedot juga ya. lah. Sedot, Ya. aku lagi bad mood ya. Soalnya data-dataku hilang di HP ku Crestar ini ya. Kau jangan macam-macam ya. Nanti ku isap ubun-ubunmu. Nanya aja. Silakan sedot. Oke, shalom. Ya, Ya. sedot masih nyedot tahi ya. Masih nyedot tahi. Nanti kita tambah lagi ah. Oh iya iya. Iya, nanti kita tambah lagi. Silakan. Oke, aku mau nanya. Aku mau bertanya. Apa? Pertanyaanku adalah apakah ayat Al-Qur'an apakah ayat Al-Qur'an favorit Lukas? Apa ini? Emang minta kena sedot ubun-ubun kau ya. Apa ini? Aja. Sejak kapan Lukas kenal dengan Al-Quran? Apalah sedot. Kalau kalian bisa jawab, aku kasih kalian TU. Nggak butuh aku Sejak TU. kapan sejak kapan Lukas kenal dengan Al-Quran? Lukas itu abad kedua. Al-Quran abad ke-7. Oh iya gitu ya. Iya, ada saja lah kepercayaan kau ini. Tapi kok dia bisa tahu ayat Al-Qur'an? Di mana Lukas tahu Al-Quran? Itu ayat Al-Qur'an favoritnya dimasukin ke kitab Lukas. Di mana? Itu yang apa pertemuan antara malaikat Jibril dan Maryam. Aduh. Apalah kau ini. Memanglah heran aku sama kalian. Aduh. Bang Sedot, Kira-kira Lukas hafal Al-Fatihah ke-7. Al-Quran Enggak, abad ke-7. si Lukas itu ngambil keledai dia udah. Dia sukanya ngambil keledai. Aduh. Menurut siapa itu si Mener itu? Si Mener Jadi yang punya Mener. Bible original itu katanya, Bang Dato itu. Tison. Si TB. Tison. Ketika Gabriel mendatangi Maria, katanya kan gitu kan. Maka Gabriel mengucapkan Assalamualaikum, gitu kan. Dia pernah Gabriel tidak pernah bilang Assalamualaikum. Dia bilangnya Shalom. Nah, itu kan terjemahan baru. Di terjemahan lama, kitab originalnya si Tison itu. Citizen itu. Ya, Tison. Iya. Assalamualaikum katanya. Wahai Maria. Gitu kan. Jadi kalian ini aneh-aneh lah kalian ini. Ya, Mbak Alina kita- masih. Ya, itu secara sejarahnya aja, Sedot. Lukas abad pertama, Nabi Muhammad Al-Quran itu abad ke-7. Mana kena Lukas dengan Al-Quran? Oke, si Lukas ini utusan Allah atau bukan? Nggak tahu. Lukas itu orang Yahudi, orang Yunani. Oh, tunggu lu. Kalau Nabi Isa lahir di tahun berapa? Di abad keberapa? 1. Nabi Isa lahir di abad ke-1, bukan Iya. ke-7. Mana 7? Nah, inilah kalian ini. A'udzubillahi min dzalik. Ada yang bilang zaman abad ke-1, ada yang bilang abad ke-7. Saya bingung yang mana yang benar. Astagfirullahaladzim. Diceritakan kembali, itu diceritakan kembali oleh Al-Quran, gitu kan. Tentang kelahiran Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya kepada Nabi Muhammad, begitu. Jadi Al-Quran itu bukan biografi, bukan juga kitab sejarah, bukan. Al-Quran tidak pernah mengambil narasi daripada Bible, ya. Oke, kalau Nah. Lukas bukan utusan Allah atau utusan Roh Kudus, apa alasannya apa yang mendorong dia untuk mencatat tentang itu loh, mencatat tentang Yesus, Isa?
Dia kan Theophilus jauh-jauh yang mulia. dari Yunani, ngapain Ya. dia? Kubacain ya, kubacain. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang telah berusaha menyusun peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku mengambil kesimpulan. Berarti ini karangan Lukas. Bukanlah firman Tuhan. Oh, jadi selama ini Al-Quran itu beriman kepada tokoh karangannya Lukas. Apalah aku. Gila ke jiwa gini. Sejak kapan Al-Quran kenal dengan Lukas? Hisap juga bun-bun nanti. Tapi kenapa Allah SWT bisa kecolongan start 600 tahun sebelum Lukas? Kita jiwa kau ini. Kenapa Kristen itu malah Tuhannya itu muncul di abad ke-1, padahal sebelumnya itu ratusan abad sebelumnya ada kitab Torah. Oi, jawab itu. Jangan bicara masalah abad lah. Ya, Tuhan yang sama di Torah itu ya Tuhan yang sama di Perjanjian Baru. Mana ada Tuhannya? Tuhannya Musa tidak pernah menjadi bayi seperti Tuhanmu. Di dalam Yesaya 45 nomor 11 dikatakan, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku, mengumpamakan aku sehingga kami sama. Tidak ada Tuhannya Musa itu yang jadi bayi seperti Tuhanmu. Oke, sekarang jawab saya. Kapan Allah SWT memerintahkan Muhammad untuk membuat korban bakaran untuk penebusan dosa? Korban bakaran itu untuk Bani Israel. Dan kami tidak pernah disuruh untuk mengadakan korban bakaran. Korban bakaran itu hanya untuk Bani Israel. Itu sudah ada dalam kitab Sejak Torah. dari zaman Adam, sejak dari zaman Adam udah ada korban bakaran. Di mana? Di mana berapa? Itu waktu anaknya Adam, ada anaknya Adam dan Hawa. Aduh, itu bukan korban bakaran. Korban bakaran itu adanya di Keluaran. Di Keluaran 29. 29. Itu waktu anaknya Adam dan Hawa, siapa namanya? Kain dan Habel. Mereka melakukan persembahan. Kalau yang dalam kitab Torah, korban bakaran itu di Keluaran 29. Kalaunya anak Adam itu persembahan, bukan korban bakaran. Aduh. Kalian ini agama kalian dari Yunani, pagan Yunani, Tuhan dari manusia. Wah, hisap juga ubun-ubun nanti nih. Di mana ayat yang mengatakan bahwa itu hanya khusus untuk Bani Israel? Itu korban bakaran. Keluaran 3, Imamat 1 nomor 2. Bunyinya apa? Mampuslah nih. Nih, Imamat 1 nomor 2. Nih, Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Aku bacain kau. Imamat 1 nomor 2. Nih, ya. Berbicaralah kepada orang Israel. Tidak ada bicara kepada orang Cina, nggak ada orang Batak, nggak ada bicara dengan orang Sunda. Berbicara. Abraham itu bukan. Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ini bukan buat Abraham itu bukan Bani Israel. Dia melakukan korban bakaran. Di mana? Waduh, itu di gunung. Astaga, itu yang dia ganti anaknya Ishak. Pertama Ishak tapi diganti jadi domba. Persembahan. Kejadian 22 itu bukan korban persembahan, itu penguji kesabaran Abraham. Mana pula ya Allah. Kamu ini dikasih tahu kok ngeyel. Di mana? Itu. Di mana? Itu Abraham itu korban bakaran itu. Di mana Abraham korban bakaran? Ya carilah itu dia waktu habis dia menggantikan Ishak diganti dengan domba itu.
Itu bukan korban bakaran. Kepercayaan Abraham diuji. Ini perikopnya. Kamu ini. Kepercayaan Abraham Kalau diuji, bukan bukan korban bakaran. Korban bakaran itu di Keluaran 22 ayat 29. Keluaran 29. Ini Keluaran 29 nih. Nih, kalau ini mengenai petasbihan anak Harun, inilah yang harus kau lakukan. Ini semuanya nih. Nah, ini korban bakaran nih, lihat, ya. Nih, nih ya, nih di 18-nya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah itu. Itulah korban bakaran. Korban bakaran itu untuk penebusan dosa, bukan kayak persembahan atau perpuluhan. Keluaran 29:18 kau baca. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah itu. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Nah, oke, sekarang Abraham itu Muhammad kapan disuruh korban bakaran? Tidak ada hubungan. Sakit jiwa aku lama-lama kali ini. Waduh, tuh minta yang buah saya turunkan. Ya Rodai, selamat malam Rodai. Selamat pagi. Selamat malam. Ya Kristen ya. Iya. Kita mau diskusi apa nih? Apa nih? Aku juga nggak tahu. Iya. Saya mau bertanya ke apa? Samakah Tuhanmu dengan Tuhan yang disembah oleh Musa? Oh, ya, Tuhan. bertanya aja, Rodai. Bertanya aja. Oke, Setelah ketiduran ya. Aku ketiduran aja tuh. Takut ketiduran udah tuh. Oke, siap. Uni. Apa? Oh, ada ini Ustaz. Korban bakaran. Apa bedanya Ustaz antara korban di Islam dan korban di ajaran nabi-nabi sebelumnya Ustaz? Iya, kalau ya. itu sama, korban harus binatang yang halal. Cuma bedanya kalau dulu dibakar, kalau dalam Islam dibagikan ke fakir miskin gitu. Itu doang bedanya, tapi sama-sama korban binatang yang halal, tidak boleh lainnya. Udah, silakan, mau diskusi apa ini? Silakan Rodai. Atau Alina masih belum puas mungkin, silakan. Rodai, silakan Rodai dulu. Apa mau bertanya? Iyalah, bertanya lah kalau tidak bisa diskusi. Oke, saya mau bertanya pasal hukum. Kenapa ajaran di bawah Muhammad melanggar hukum yang diajar para nabi? Contohnya apa? Contohnya hukumnya 10, hukum yang utama tuh. Kenapa ajaran Muhammad yang nabi ke semua dulu itu menjalankan semua? Di antara 10 itu yang mana yang dilanggar? Contoh itu perintah memulia hari Sabat. Oke, sudah. Jadi hari Sabat itu untuk Israel kan ya. Jadi dalam satu minggu harus ada satu hari untuk fokus ke ibadah. Nah, dalam Islam karena untuk seluruh dunia itu hari Jumat karena Sayyidul Ayyam, ya, penghulunya hari. Nah, kalau saya baca tafsir di surat Jumu'ah itu ayat 9 ya. Sebenarnya ini Kak Alina mau bicara Ustadz. Tunggu. Ustadz, Kak Alina mau bicara, kata dia di mute tuh katanya di bawah. Ya habis ini. Sebenarnya dulu Allah itu di tafsir Ibnu Katsir ada di hari Jumat itu untuk umat Islam. Sebenarnya dulu dikasih hari Jumat orang Israel itu, tapi mereka memilih sendiri, minta hari Sabtu. Diturutin oleh Allah, tapi oleh Allah diperketat mereka. Makanya ketika mereka melanggar ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, pas mereka melanggar dikutuk oleh Allah, jadi kera itu. Dan selama 1 bulan lalu musnah mereka, satu kampung itu. Kenapa kau sampai Allah kutuk? Karena mereka minta sendiri hari, tapi dilanggar sendiri. Ya murka Allah. Itu ceritanya. Jadi di 10 perintah itu
bukan melanggar, enggak. Cuma diberikan hari Jumat oleh ke Islam. Nah, kalau ke Yahudi tidak masalah. Taurat itu untuk orang Yahudi, tidak masalah. Yang penting sama-sama ibadah kepada Allah. Yang gak ada datanya itu Kristen ini hari Minggu udah ada data dari Tuhan, gak ada perintah gitu. Ya kan? Oke, itu kan kami kan mengimani itu hukum. Jadi kami tidak percaya tiba-tiba dipindahkan. Sebab saksi Nabi terdahulu sangat banyak. Lepas itu Rasul Paulus pun setelah keluar daripada Bani Israel, dia mengabarkan Injil, mengabar Injil ke orang Yunani. Injil apa yang dikabarkan? Injil apa? Ya, Injil Yesus lah. Contoh yang Injil ajaran. Injil Yesus itu apa isinya? Ialah itu yang ada dalam surat-surat Paulus tuh. Salah ya. Sekarang gini loh. Kan di dalam Lukas 1 ayat 20 ayat 1, pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Injil mana yang diberitakan oleh Yesus ini? Yang itulah yang ada mana? Dalam Alkitab Kristen. Ya, yang mana isinya coba? Ya, yang surat Paulus tuh. Loh, kok bisa surat Paulus? Kan ada tuh. Itu karangannya Paulus sendiri itu. Enggak, Paulus seorang yang benar daripada Paulus Muhammad. ini tidak memberitakan Injil, dia menulis Injil sendiri, menulis buku sendiri. Makanya dia mengatakan dalam 2 Korintus 11:17, Paulus menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol, kan gitu. Tapi kalau dibandingkan berdasarkan hukum utama saja, Rasul Paulus lebih bisa. Oke, hukum yang terutama itu hukum yang utama Taurat 1 itu jangan ada Tuhan-Tuhan lain, ya Allah lain. Tapi ya, kalau maksudnya apa? Tuhan yang dikenalkan oleh Musa, oleh Yesus, oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah yang Esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Nah, kalau Kristen kan menyembah Tuhan lain, yaitu manusia dilantik menjadi Tuhan, kan gitu. Ya, Tuhan disembah Kristen dan hukum yang dijalankan Kristen sesuai ajaran Rasul Paulus itu menjalankan hukum apa? Coba Yesus kalau ibadah hari Minggu enggak? Nah, terus berarti beda. Rasul Paulus mengajari Minggu enggak? Ada enggak data Rasul Paulus? Enggak kan? Jadi Rasul Paulus itu benar orangnya. Kristen kenapa kok hari Minggu ibadahnya? Jadi tanya orang yang ibadah. Oh, kamu apa kamu? Orang apa? Nah, makanya kita bicara yang Paulus aja. Kamu sekarang agamanya kamu apa? Kristen kan. Kristen, oke. Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Tuhan Allah lah ada dalam Alkitab. Oke, Yesus sendiri Tuhan juga apa bukan? Tuhan. Oh, ada 2 Tuhan berarti? Ya, 1. Loh, 1 itu yang mana? Yesus atau Bapa? Tuhan Allah dalam yang tulis Allah dalam Alkitab, Tuhan Allah. Nah, iya Tuhan Allah, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus Tuhan juga. Oh, berarti ada 2 Tuhan. Berarti ada 2 dong. Enggak, 1 aja. Tuhan kan Maha. Satu yang mana? Bapa atau Yesus? Ya, yang Tuhan Allah lah, yang Allah. Nah, yang Allah. Berarti kalau Tuhan itu kan Tuhan itu 1 Allah. Berarti Yesus bukan ya? Tuhan juga. Oh, berarti ada 2 dong. Tuhan juga. Kayak gini, Tuhan itu kan Maha Kuasa. Jadi dia bisa menjadi Tuhan berapa juga aja. Bisa berapa? Bener lagi. Ingat ya, dengarlah Israel, Tuhan itu 1 tapi bisa berubah jadi banyak. Itu di mana datanya? Kepercayaan itu kan nggak bertentangan hukum. Ya, kepercayaan berarti imani saja berarti, bukan ajaran Yesus berarti. Tapi jangan bertentangan hukum. Itu masalah. Ya, bertentangan kalau Tuhan menjadi banyak itu bertentangan. Kata Yesus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tepat sekali guru. Dia itu Esa, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ya, Rasul Paulus kan ajar juga Tuhan yang Esa. Oh, berarti Paulus menambah Tuhan lagi 1 gitu. Enggak, Rasul Paulus itu jelas surat-surat Tuhan kita Esa, Tuhan kita siapa Tuhannya Paulus siapa? Hah? Tuhannya Paulus siapa? Sebelum Rasul Paulus memperkenalkan mengikuti Yesus, Rasul Paulus itu sudah beriman Tuhan yang Esa. Dia siapa Tuhannya Paulus? Taurat. Siapa Tuhannya Paulus? Tuhan Sang Pencipta, Tuhan para nabi. Namanya? Kan dia beriman Taurat sebelum. Dia siapa Tuhannya Paulus? Ya, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan para nabi, Allah. Siapa? Tuhan para nabi, Allah dalam Alkitab. Allah, bukan Yesus.
Kan Rasul Paulus sebelum mengikuti Yesus sudah bertuhan. Gimana kamu? Lah iya, Allah kan Tuhannya Paulus, bukan Yesus. Yesus juga Tuhan setelah dia. Waduh, dua. Nambah lagi. Satu aja. Yesus juga. Kok Itu kan bisa pribadi. juga. Kok ada juganya itu yang lucu ya. Katanya Tuhan satu, Bapa. Itu kan dianggap pribadinya. Paulus juga, Yesus juga. Nah ini yang nggak ngerti itu saya. Tak, iyalah, Tuhan kan Maha Kuasa. Jadi kalau dia Maha Kuasa, berarti bisa menjadi banyak gitu. Iya, bisa kayak gitu. Ya. Sesat kan, Pak Ustaz? Kalau berdasar Ya hukum menurut Yesus sesat. Kan kata Yesus mengenal satu-satunya Allah yang benar. memanglah itu kan kita pun memang percaya Tuhan itu satu. Nah terus apa namanya? Kitab. Apa namanya satu itu? Allah itu dalam Alkitab, Allah dalam kejadian Berarti Yesus apa. nggak ikut-ikut ya, nggak boleh ikut-ikut Yesus ya. Dia juga Allah sebab Nanti- Tuhan, sebab pribadi Dia juga salah satu pribadi. Ada dia juganya itu loh yang lucu. Begini Ustadz, kepercayaan itu menjelma manusia, kepercayaan Nah, konsep menjelma. Tuhan Oke. itu Oke. ada. Kata siapa Tuhan menjelma itu? Kata Yesus Tuhanku di langit, Matius 18:19. Dengar dulu gini, Nah, kepercayaan Tuhan itu menjelma manusia dan Bukan kepercayaan, bukan ada data. dengar dulu, Kak Ustadz dulu, dengar dulu kepercayaan Tuhan menjelma manusia dan kepercayaan itu punya pribadi tiga. Nggak ada masalah selagi percaya Tuhan itu Ya, di mana hanya satu, datanya? Isa Di tidak mana bertentangan datanya? di hukum. Ada nggak datanya? Dengar Israel Tuhan itu ada tiga, ada nggak? Bukan ada bertentangan hukum, Mbak. Kalau nggak ada bertentangan nggak ada masalah. Kan Muslim itu kan kalau tidak ada Bertentangan lah dengan itu. hukum. Ya, bertentangan lah. Nggak, hukum mana? Disebutkan hukum mana yang 10 itu. Shema Ah, itu Israel, bukan- Adonai itu Elohim bukan- Echad. Kan ini bukan mengajarkan Udah ada kamu Tuhan baca lain. 10 Torah deh. Kamu baca 10 Torah. Jadi ajaran kan tidak mengajar. bukan Kamu bermaksud baca itu, 10 ya. hukum Torah. Ya Allah. Jadi yang tadi itu kan tidak mengajarkan. Konsep itu kan tidak Astagfirullah. mengajar. Baca 10 hukum Torah. Baca, coba baca. Kamu bisa baca nggak? Kan Coba kamu bilang jelasin. tidak bertentangan ya. Nah, Bah, ini coba kayak jelas. mana ini saudara Kristen ini? Ya Nah, jelaskan, hukum Taurat jelaskan itu, mana? Hukum yang mana? Hukum bertentangan. hukum yang Taurat, mana? 10 hukum Taurat. Yang Yang sebut pertama. yang mana satu? Lah berarti kamu Kristen aja nggak tahu hukum Taurat ini. Gimana nih ceritanya nih? Ya, Kan kamu kata jangan bertentangan. ada Allah lain. Loh, Nah, gimana Rasul ini? Paulus itu kan Rasul Paulus cakap tadi kan Tuhan Nggak, kita kamu tahu Isa. nggak 10, bentar dulu. Ah. Dalam hukum Nah. Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini ada dalam kitab Keluaran pasal 20 Jadi, nomor 3. Kristen Pertanyaan percaya Tuhan saya, ada lain. sebentar dulu. Kalau kayak gini kamu kalau seandainya mau membantah kami, minimal kamu pakai data. Ben Boy di mute dulu. Nah, apa yang disampaikan Cak Tata tadi itu semuanya ada dalilnya. Sekarang kami tanya, dalil kamu mengatakan Yesus itu Allah di mana? Apa dalilmu? Itu kan tafsir. Terus apa surat-surat Tafsir Paulus. siapa? Ya. Tafsir siapa? Mana? Rasul- Coba tunjukkan sama saya kalau Yesus itu Allah. Kamu baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Justru Paulus mengajarkan satu-satunya Allah itu Bapa dan Oh, Yesus tidak- satu-satunya Kurios. Oh, Bukan satu-satunya Allah. Tidak ada tulis Yesus Tuhan. Tuhan. Alkitab. Tuhan ya, itu adalah kata yang baru muncul karena hiperkoret dari kata Tuhan. Terjemahan dari kata Kurios itu artinya Tuhan. Kalian ini disalahpahami sama tekstual LAI yang salah kaprah. Kamu kalau mau membantah kami umat Islam itu pakai data, ya. Nah, tadi kamu bilang kalau seandainya kamu itu tidak menyalahi hukum. Sekarang saya Iya. tanya, dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pada waktu Musa berbicara tentang tidak boleh ada Allah lain, siapa Allah yang dimaksud oleh Musa pada waktu itu? Itu Allah dalam kitab yang dimaksudkan. Ya Allah yang Rasul mana? Paulus. Allah yang mana? Allah yang sang pencipta itu. Pencipta. Siapa namanya? Namanya siapa? Kan kalau dalam Kristen itu nama dia berbeda. Tapi kalau dalam terjemahan kitab terjemahan Kristen itu kan lebih dikenali Allah. Allah itu tidak ada di kitab Anda. Allah itu adalah kata yang dicomot dari Al-Quran untuk menjuantahkan nama Tuhan kalian. Di kitab kalian itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu adanya cuma Allah, Eloah, sama Elohim. Nggak ada kata Allah. Kamu tahu nggak kata Allah itu artinya apa dalam bahasa Ibrani? Sumpah serapah. Kamu tahu arti Allah? Alif lam ha itu, alamet ha itu artinya sumpah serapah. Kamu tahu nggak itu? Hati-hati loh. Hati-hati kalian umat Kristen yang sudah menyumpahi Tuhan kalian.
Nggak ada kata Allah dalam Al-Quran juga. Tidak ada diksi Allah dalam kitabmu. Yang ada itu adalah Elohim, Eloah, dan Ya. Allaha. Para nabi Ngerti terdahulu nggak? tidak kenal nama Allah. Siapa Apalagi bilang? Allah Islam. Siapa bilang? Siapa bilang? Mana ada Ya, siapa bilang? Saya bisa Ya. tunjukkan kalau para nabi sudah mengenal Allah. Yahudi mana mengenal. Saya tunjukkan kepada kamu Yahudi mengenal Allah. Bisa nggak kamu dengarkan dulu saya? Saya tunjukkan Nggak sama ada kamu itu, bahwa orang itu Yahudi. ada bahasa Arab tuh. Yaudah saya kasih data ya. Setelah Kembali saya kasih hukum data ini tadi dulu belum beres itu. Loh, kan kamu kamu kata hukum melanggar. Taurat saya tunjukkan, kamu lari-lari ini. Nggak, Kamu tadi kamu membuat tadi- statement yang harus saya luruskan. Loh, Rasul Paulus ini mengajar diskusi satu mau ngapain Tuhan, kamu ini? Tidak melanggar hukum. Coba Terus saya, kamu kata hukum kamu mau tadi. yang mana ini? Satu-satu. Cak Tata itu Ya, sudah hukum lah, baik-baik hukum. loh sama kamu Mana yang kamu membahas nih? Kata Allah, sebelum Hukum, kamu membahas hukum, kewajiban saya meluruskan kesalahpahaman kamu tadi. Kamu bilang orang Yahudi tidak mengenal Allah. Ya, nih Nggak- saya kasih nggak kamu mengenal data. Allah. Diam dulu. Saya tuh fokus kepada 2,6 orang yang Ya. nonton, bukan ke kamu aja. Ya, Aja, nih ya. bukti kalau orang Yahudi mengenal Allah. Jangan kamu tuh Kristen sok tahu tentang orang Yahudi. Kamu tuh Kristen. Kok kamu Ya. mewakili orang Yahudi? Lucu kamu ini ya. Kecuali Dia kamu orang tahu kenal, tentang. ya. Nih saya kasih Jelasin. kamu data. Nah, Diam kamu dulu. Kamu tahu nggak Rabi Sadiagaon? enggak, saya kan orang awam. Nah ya udah kalau gitu kamu jangan sok-sokan kalau bicara tentang orang Yahudi di hadapan kami umat Islam yang belajar. Oh, nanti saya google nanti Nih. lah. Ya kamu Google ini, kamu buka Ya. nih Sarapan Pagi Biblikal ditulis oleh Ibu Rita Wahyu, orang Kristen nih. Dia Ada. pengajar bahasa Ibrani nih. Kamu tahu nggak siapa Ibu Rita Wahyu? Ya nanti saya google ke Yaudah, kamu apakah belajar ala nanti. Muslim dengan nama dia ala Muslim dan ala Apa Yahudi. ini? Kamu tanya aja sama orang Yahudi. Ini saya Ya. tunjukkan sama kamu nih. Rabi Nanti saya Sadiagaon adalah rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh. Bahkan dia ketika menuliskan tafsir Rasak Genesis pasal 1, dia menulis kata Allah. Alif lam lam ha. Bukan alif lam ha. Alif lam lam ha. Allah. Ini rabi loh, dikutip sama orang Kristen sendiri loh. Nih, yang mengutipnya Ya. sendiri adalah Berita Wahyu. Lah kamu Kristen punya kapasitas apa mengatakan orang Yahudi nggak kenal Allah? Yang pertanyaan saya itu, yang dikatakan Musa dalam kitab Keluaran terkait 10 perintah hukum Taurat itu, pada saat Musa berkata, jangan ada padamu Allah lain. Itu nama Allahnya siapa waktu itu? Jawab. Itu Allah yang para nabi lah, Allah. Namanya Nabi itu- siapa? Yang saya tanya tuh nama. Saya tahu tuh Allahnya, Tuhannya, Elohimnya para nabi, ilahnya Maksud- para nabi. Saya tahu itu. Yang saya Maksudnya? tanya namanya siapa? Nama Tuhan itu siapa? Yang tidak boleh disekutukan itu siapa? Namanya dalam kitab Keluaran pasal 20 nomor 3. Siapa? Saya baca Allah lah nama dia. Kan saya Kamu baca Alkitab. dapat nama Tuhan Allah itu siapa sih yang ngajarin kamu? Yang Iya, ngajarin kita- kamu kalau nama Tuhan Allah itu siapa? Kita kan membaca Alkitab terjemahan saja. Nah, dari mana orang LAI mengambil kata Allah itu? Ya aku juga tidak tahu. Ya sudah kalau begitu berarti kalian ini sok tahu ya. Ya. LAI itu salah dalam menerjemahkan kata Allah. Karena kata Allah itu artinya sumpah serapah. Oh, Paham nggak? Iyalah. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Nih Kak, saya kasih kamu data. Nih ya, saya kasih kamu data sebagai pembuktian. Ya. Saya tidak suka asumsi. Saya mau berbagi ilmu sama kalian umat Kristen supaya kalian itu tidak lama-lama berada di dalam kesesatan yang sangat nyata ini. Gimana sesat? Ya. Sedangkan kamu yang melanggar hukum ajaran para nabi. Sedangkan Hukum Rasul apa? Paulus menjalankan. Hukum apa yang sabat saya- itu? Sejak Hukum kapan sabar. Paulusmu menjalankan hukum para nabi? Paulusmu aja membatalkan hukum para Enggak, nabi kok. Rasul Efesus Paul- pasal 2:15. Enggak, itu bukan itu Kok tidak enggak? bermaksud membatal. Rasul Loh, Paulus apa menjalankan artinya? hukum sabat. Tunjukkan sedangkan- sama saya. Kok dia menjalankan sabat? Efesus pasal 2:15 kamu baca sekarang juga. Enggak, itu enggak. Baca. Saya suruh kamu baca biar kamu membuktikan. Enggak bermaksud Loh, ini. Apa artinya ini? Maksud dia mana? Apa artinya? Nih. Kamu kok nipu saya nih? Kamu nggak bisa nipu saya sama Cak Oh, Tata kamu loh. kata Nampak? Rasul Paulus enggak menjalankan hukum 10. Kayak gitu. Apa ini? Yang saya tanya itu, apa maksud dari Efesus pasal 2:15 ya. dengan matinya Yesus telah batalah hukum Taurat? Apa? Nah, itu pembaharuan, bukan pembaharuan hukum Apa Taurat itu. pembaruan? Kamu jalankan hukum Taurat ya? Iya, 10 hukum. Yang mana? Kamu Hukum Google jalan agama. mana? 10 Hukum mana yang Taurat. kau jalankan? Oke, hukum Hukum mana yang kau 10. jalankan? 10. Yang mana yang kau jalankan? Yang mana? 10.
Yang mana yang 10 itu yang mana? Nih, yang 10 Semua. itu yang mana? Jangan Semua. membuat patung yang menyerupai Tuhan. Yang Ya, membuat patung semua. siapa? Siapa yang membuat patung? Islam, Semua. Kristen, Yahudi. Kristen Jangan tak membuat patung. Kristen Ini tak bukan. membuat. Oh itu Kristen nggak tidak. membuat patung. Oh Tidak. jadi ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa Tunjukkan ini? ajaran Rasul Nih, Paulus nih, nih. membuat patung. Ini, Ada tak? Yang saya tanya Kristen. Kamu Kristen Nah, bukan? Paulus kan mengajar ini apa Kristen. ini? Ini apa ini? Ini apa? Ini Ya, bukan patung. data, Ini apa? jangan- Ini data. Nah, Ini itu siapa kan- yang bikin? Ini yang bikin siapa? Ini orang itu apa? kan- Orang Hindu yang bikin. nah, Ini yang bikin Kristen orang Hindu, golongan orang lain. Islam. Enggak. Ya ini nih yang Dengar bikin dulu siapa? Yang bikin penjelasan ini saya. siapa? Saya golongan Kristen, 10 nggak ada hukum patung. saya nggak mau tahu golonganmu. Ini di sini jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Itu Nah sekarang Kristen saya lain. tanya, ya Kristen apa ini? Ini Kristen apa? Ah, bukan Ini Kristen yang ada yang dalam bikin ini Alkitab. Kristen Islam Yahudi. Itu bukan Kristen. Yang bukan bikin ini ajaran Kristen Rasul Islam Paulus. atau Yahudi? Kristen golongan lain. Ya udah. Jangan banyak cerita. Maka aku tanyakan samamu. Jangan sekutukan Elohim. Keluaran Ya. pasal 20 nomor 3. Yang jangan ada padamu Allah ilah lain. Pertanyaanku siapa nama ilah dalam kitab Keluaran 23? Kau jawab. Siapa nama? Namanya Alah, itu. nama. Nama. Jangan ada Allah lain. Maksudnya Siapa namanya? jangan ada Tuhan lain. Siapa nama Tuhan di dalam kitab Keluaran? Kok ribet banget diskusi samamu ini. Tuhan Allah lah. Nama Tuhan Musa siapa? Aku Tuhan Allah. Oh, Itu itu sumpah serapah. Artinya nih orang gimana sih ini? Coba ya, bagi Kamu tahu baca dulu ini, saya. nih. Yalah, Saya jelaskan tanya. saya siapa itu maksudnya. Nah, Ya, siapa Tuhan nama itu Tuhan maksud. dalam perjanjian lama itu sampai detik ini tidak ada satupun orang Yahudi yang melafazkannya. Mereka menyebut dengan nama Hashem dan Adonai. Pertanyaanku, Oh, itu bahasa. merujuk kepada iyalah. siapa Hashem dan Adonai ini? Jangan Jawab. ada Allah lain. Nah, maksud dia Tuhan itu satu. saja. Hei, jangan gemetar. Yang saya tanya ini kau katanya nggak membantah hukum Taurat. Sementara dalam kitab Keluaran, jangan ada padamu ilah lain. Pertanyaanku, siapa ilah dalam perjanjian lama? Berbentuk manusia atau berbentuk roh? Jawab. Membentuk roh lah. Nah, Tuhan kau kok ada bentuknya manusia itu? Berarti kau sudah menuhankan Allah lain, ilah lain. Berarti kau melanggar hukum yang pertama. Nah, sekarang hukum yang kedua. Jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Agama mana yang membuat patung untuk Tuhan? Agama Yahudi saya bikin tidak patung nggak? Agama saya pun Agamamu tidak apa? membuat. Kristen kau Kristen apa? Kau nemu apa? Kristen Dia Advent. nemu apa? Kau Advent. Ah. Kau Advent. Ya, kutanya samamu. Advent itu siapa yang mengajarkan ajaran Advent? Itu dalam berdasar Alkitab lah. Hukum kan berdasar Mana? Saya hukum sebelum tanya, kan berdasar yang hukum mengajarkan Advent itu siapa? sebelum. Mengajarkan Kristen lah. Advent itu mula-mulanya siapa yang mengajarkan? Hah? Coba. Itu dasar iman dia, hukum itu semua berasal dari Alkitab. bukan itu. Hukum-hukum semua. Orang yang pertama memperkenalkan Advent siapa? Itu tidak perlu lah. Nggak perlu dong. Perlu nggak dong. perlu. Loh, kok nggak perlu? Nih, Tuhan nih, tidak tanya siapa dari asal. Dia tanya. Oh, tanya lah. Iman saja. Masa tiba-tiba Kristen mainstream kok beda dengan Kristen Advent? Kenapa? Itu nggak perlu. Kita perlu dibahaskan amal kita. Jangan gitu. Kok perlu-perlu. Amal yang Harus tahu penting. dari siapa kalian belajar. Ya tahu. Situs itu nggak Natal perlu. Indonesia. Advent. Siapa Advent? Mari kita lihat teman-teman. Siapa yang mengajarkan Advent ya. Sejarah Nah, Advent. Abin menjalankan hukum 10. Loh, berbanding hukum yang Muslim. 10. Bahkan Hukum yang haram 10 di kami gimana? itu, bahkan Hukum 10 yang makanan mana? kami Ya, banyak yang haram daripada pertama Muslim. saja, yang pertama Nah. saja kau sudah ingkari. Nggak Tuhan di perlu, sini kami- itu berbentuk roh, Tuhan kau manusia. Iya. Jangan kau tipu saya lah. Kalian itu Siapa justru cakap manusia membantah. dalam Alkitab? Mana? Jangan Nggak ada padamu ilah lain. Ini manusia atau roh? Roh lah. Dalam Alkitab Yesus juga roh. ilah loh. nggak? Yesus ilah nggak? Itu, iya Tuhan. Itu yang Yesus berja- manusia atau berjana. roh? Yesus manusia atau roh? Itu hukum itu jangan Yesus ada Tuhan yang manusia lain. atau roh? Yesus manusia atau roh? Roh. Yesus roh. Roh dia kan firman yang menjadi manusia. Kau tunjuk samaku di mana Yesus dalam kitabmu pernah jadi roh. Silakan. Waduh bahaya ini. Antikristus ini, barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, maka dia antikristus. Ngeri kau ini. Lebih parah kan kau daripada pribadi Kristen Tritunggal ini.
Itu kan pribadi Kau bilang Tuhan. pula Yesus roh. Apa ini pribadi Tuhan? Pribadi itu artinya apa? Yesus itu kan pribadi yang menjadi manusia. Pribadi itu artinya apa? Bukan berarti itu Tuhan itu punya Pribadi sosok itu manusia. artinya apa? Ya pribadilah anak dan Roh Kudus. Yang saya tanya itu pribadi itu artinya apa? Ya Allah. Yang kita bahas hukum. Sekarang ku tanya samamu dulu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Enggak perlu Berarti kami saya tanya menjalani- dulu. iman Menurut kami kau membunuh ini menjalankan. berdosa nggak? Menurutmu membunuh ini berdosa nggak? Ya membunuh berdosa lah. Kenapa kau diselamatkan karena pembunuhan anak manusia itu boleh? Maksud saya, Berarti Tuhan Bapak kau, umat Tuhan itu tak boleh Bapak. membunuh. Iya, Umat tapi Allah Tuhan tak boleh membunuh Tuhan membunuh. nggak boleh. Tuhan Nah, membunuh itu Tuhan enggak boleh berarti. dikira. Tuhan Yaudah, suka yang hati menginginkan lah. Yesus mati siapa? Tuhan itu apa-apa Yang menginginkan dibuat. Yesus mati siapa? Yang kalau Tuhan boleh membunuh. Boleh. Membunuh anaknya yang baik. Berarti Membunuh- Tuhanmu dia boleh menghukum membunuh orang boleh. yang baik. Itu zaman Belum berarti Nabi- Yesus dihukum. Berarti itu Yesus zaman dihukum Nabi di tiang Nuh salib. itu bisa Yang saya membunuh. tanya Yesus, bukan zaman Nabi Nuh. Ketika Yesus di tiang salib, siapa yang membuat rancangan kematian dia? Iblis atau Tuhanmu? Semua karya di Tuhan lah karya. Berarti Tuhanmu punya karya membunuh anaknya. Berarti Tuhanmu boleh membunuh orang benar, orang baik. Ya suka-suka Tuhan lah. Oh, Kan suka-suka yang- Tuhan. Ya. Berarti Tuhanmu Tuhan yang suka-suka ya. Andai mamamu dihapili sama Tuhanmu, berarti boleh-boleh aja ya. Tuhan tidak terikat dengan hukumnya. Kan dia